warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dengar ini ada perizinan yang mengamankan aset negara karena izin dari tower-tower Telkomsel ini. Gimana tanggapan Bapak ini? Ya, saya langsung saja. Mereka punya kewenangan untuk mengamankan, untuk memberhentikan sementara pelaksanaan operasional atas izin-izin yang mereka dapatkan dari Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu ya. Siap. Nah, kalau memang benar dan diketahui oleh teman-teman DPM PTSP ya, Siap. bahwasannya mereka tidak membayar, padahal mereka ketika membayar itu akan memberikan kontribusi untuk peningkatan PAD, maka saya setuju langkah yang diambil oleh Dinas Perizinan. Siap. Namun demikian, saya juga harus berharap kepada Dinas Perizinan jangan sampai tidak menerapkan ya tindak penekasan seperti ini kepada perusahaan-perusahaan lain yang tidak hanya mendapatkan izin tapi justru tidak melaksanakan sesuai izin operasionalnya itu. Jadi saya dukung dan sepakat langkah yang baik itu memang harus seperti itu untuk penertiban perusahaan-perusahaan yang berizin kemudian tidak memberikan pajaknya. Siap. Sedangkan kemarin ini ada sekian tower ini yang disegel ini, Pak. Ya, saya pikir makanya kalau memang dasar yang dipakai oleh teman-teman DPM PTSP mereka belum bayar, cara seperti itu adalah cara untuk memaksa mereka harus membayar. Nah, ini bagus. Saya dukung. Siap. Himbauan Bapak pimpinan anggota DPR ini untuk yang menunggak pajaknya ini. Ya, bagi wajib pajak, wajib hukumnya membayar. Jadi mereka sudah menikmati fasilitas-fasilitas yang ada dalam pemerintahan Kabupaten Dobu yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Dobu. Terima kasih. Mohon sedikit untuk berbagi informasi kaitannya ada beberapa titik towersi yang kemudian dilakukan penyegelan oleh dinas. Ya, baik, terima kasih. Akan saya jelaskan masalah penyegelan ini. Jadi benar kita melakukan penyegelan terhadap tower atau menara telekomunikasi yang sudah kadaluarsa izinnya. Nah, kita melakukan bersama Pol PP. Memang tugasnya itu kan Pol PP sebagai pengaman perda. Kegiatan ini dilakukan di beberapa titik mana saja nih? Yang sudah kita lakukan baru 2 titik. Jadi selanjutnya masih ada, menurut daftar kita masih ada 4 titik. 4 titik ini ada di Pekat, di Nangamiro, kemudian ada di Kewangkot. Kemudian di sini menurut alamatnya ini ada di Kecamatan Woja di Munggu. Kemudian Manggelewat tadi sudah, terus di Desa Kreke, Kecamatan Dongku, kemudian di Bawi ada beberapa nih. Nanti ya kita kasih dasarnya. Jadi terhadap menara yang sudah kadaluarsa ini kita sebelumnya sudah melalui SOP juga ya, kita menegur, memperingatkan. Artinya itu yang sebelum jatuh tempo, jatuh masa berakhirnya izin itu kita sudah bersurat. Lalu sejauh mana tanggapan daripada pihak-pihak ini? Ya ada yang taat, ada yang kurang taat itu. Jadi kita terhadap yang kurang taat ini ya kita melakukan penyegelan. Bahkan ada yang sudah 1 tahun lebih dari masa berlakunya izin ini. Kenapa sih harus dilakukan penyegelan? Apakah memang nantinya akan berimbas pada pendapatan daerah atau bagaimana ya? Ya, memang betul ya, kalau mereka beroperasi artinya tidak ada izin kalau sudah berakhir ya. Ya, pertama kan ilegal, yang kedua merugikan daerah karena PAD tidak masuk. Kalau mereka urus izin kan ada PAD yang masuk. Nah, ada retribusinya, setiap tahun mereka bayar Pajak retribusi. ya. Nah, estimasi pajak retribusi
retribusi untuk satu tower saja ini kira-kira berapa? Kalau sekarang sudah murah, 1 tahun itu berkisar 2,5 juta sampai 3 juta 1 tahun. 1 tahun itu tapi bervariasi berdasarkan lokasi, jauh, dekat, kemudian jenis menara. Ada yang satu menara monopol, tripod apa 4 kaki gitu. Iya. Nah, ya, itu. Jadi akan berbeda-beda. Dan tinggi menara itu ya. Itu ya tergantung. Itu akan berbeda-beda nilai pendapatan. Ya, Dari hasil pendapatan dari pajak yang masuk melalui menara ini dengan estimasi dan jumlah yang ada, kira-kira itu akumulasi secara menyeluruh berapa itu? kebetulan saya kan mantan Kadis Kominfo dan retribusi itu ditarik oleh Dinas Kominfo. Jadi maksudnya jumlahnya. Jadi estimasi secara keseluruhan berdasarkan jumlah banyak. Iya, kalau di Dompu ini menaranya sekitar 105 menara. Ya tinggal dikalikan aja 2,5 juta rata-rata gitu aja. Ya, sekitar 300-an juta ya. Per tahun. Ya. Nah, setelah dilakukan penindakan seperti ini, bila mana ada di pihak perusahaan terkait tidak lagi melakukan perpanjangan terhadap izin dan sebagainya, tindakan apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah sendiri? Ya tadi itu kita mengimbau, mengingatkan, menegur. Nah kalau tidak juga diindahkan ya kita menyegel gitu. Ya, kalau menyegel ini kan resikonya sebenarnya berat ya. Karena menara tersebut nanti tidak beroperasi. Ya. Artinya sinyal tidak bisa dipancarkan di daerah yang bersangkutan. Apakah ada konsekuensi pidana? Ya kalau dalam Perda ini belum ada. Kita akan mengacu pada Perda ya nomor 20 tahun 2011 ya, tentang retribusi perizinan tertentu. Itu jadi belum ada termuat di sini yang salah pidana. Artinya perlu dilakukan RAPBD, maksudnya rencana untuk menggodok aturan baru ini terkait dengan hal semacam ini. Ya itu kan berkaitan dengan DPR itu. Kalau masalah ya mungkin barangkali ada usulan daripada pemerintah ya. Ada nggak keluhan yang waktu di penyegelan kemarin di Bali itu, Pak? Ya kebetulan kan yang pengurus menaranya itu kan tidak ada di tempat. Ya, jadi belum. Kita sampai sekarang menunggu itu. Ya saran kami ya segera berhubungan dengan kami untuk memperpanjang izinnya itu supaya segera segelnya dibuka. Itu secara penyegelan itu apakah dikuasai jalur towernya atau di luarnya aja itu? Ya kan kita urusannya dengan bangunannya itu. Oh siap. Towernya. Jadi kalau bangunannya towernya tidak bisa diakses, tidak bisa dimasuki, otomatis nggak bisa melakukan maintenance. Misalnya kalau mati listrik atau terganggu alatnya di dalam bisa masuk. Ya, otomatis mesti terganggu pelayanan sinyal pada masyarakat. Kalau yang di Manggele, Pak, ada nggak kendala dari pas penyegelan? Ya nggak ada sih. Semua tidak ada kendala. Kita berturun bersama Pol PP. Yang di jalur Manggelewa ini apakah satu inding dengan Bawi juga itu? Beda ya. Kalau di Bawi itu SL. Iya SL. Sana Korsel. Berangkat dari kejadian kemarin, nanti akan berlaku sama izin yang lain. Mestinya semua sama. Kita mulai dulu dari sini. Semua izin-izinnya kita tertibkan semua. Himbauan Bapak kepada masyarakat yang belum. Himbauan kami ya segera mengurus izin. Kalau sudah kadaluarsa silakan diperpanjang. Karena izin sekarang paling gampang diurus. Untuk NIB-nya itu online, bisa diurus sendiri melalui aplikasi OSS online signal vision. Jadi kita bisa mengurus sendiri secara mandiri.
Nama lengkap